Bapak, Ibu guru dan siswa sekalian. Jadi hari ini Bapak, Ibu guru dan siswa saya ajak ke pabrik minyak goreng. Jadi ini pabrik minyak goreng yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi kepada SMK Negeri 2 Tanah Grogol. Nah, dalam proses pembangunan pabrik ini saya meminta kepada pihak penyedia jasa agar memberikan tutorial penggunaan berbagai peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan minyak goreng. Jadi makanya Bapak, Ibu dan siswa, karena kebetulan nanti yang mengoperasikan peralatan ini mungkin sebagian siswa saya sertakan. Begitu juga Bapak, Ibu guru yang terkait, terutama terkait produksi pangan, pengolahan hasil pertanian. Karena ini kegiatan pabrik ini melibatkan produk pertanian sampai kepada hasil. Makanya Bapak, Ibu guru dan siswa di jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian saya sertakan. Untuk selanjutnya pembuatan tutorial peralatan ini nanti akan dipandu oleh Pak Dipo dari pihak penyedia jasa. Jadi nanti mohon Bapak, Ibu dan siswa menyimak baik-baik penjelasan. Ada hal-hal penting yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Mungkin itu pendahuluan dari saya, Pak Dipo. Selanjutnya mungkin kita serahkan Pak Dipo untuk menjelaskan bagian per bagian peralatan yang kita gunakan dalam proses pembuatan minyak goreng. Silakan Pak Dipo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesuai rencana pagi ini kita kan ada sesi pengenalan alat baru di SMK 2 Negeri Tanah Grogol, yaitu fasilitas dari dinas untuk sekolahan, perkebunan, yaitu fasilitas Pamigo ya, pabrik minyak goreng mini. Jadi pagi ini kita akan mulai sesi pengenalan untuk secara keseluruhan alat-alat dari awal sampai akhir secara fungsi dulu, pengenalan alat dan fungsi. Jadi nanti tahap training awal itu ada beberapa sesi, yaitu sesi pertama pengenalan alat dan fungsi-fungsinya, sesi 2 nanti langsung ada trial proses ya, sampai dengan hasil akhirnya. Jadi di sesi pertama ini kita coba mulai dari Pamigo itu dimulai startnya dari mana. Oke, yang pertama rangkaian Pamigo itu kita coba bahas dari ini mesin pemanas ya, sumber pemanas. Dalam hari ini sumber pemanas kita sistemnya dengan bahan biomas ya. Bahan bakar biomas itu dari tangkos, dari kayu, dari pelepah kering dan lain-lain. Jadi sistemnya kayak kita membakar tungku konvensional biasa, kemudian di atasnya ada pipa koil yang dialiri oli ya, dipanasin. Nanti kalau udah mencapai suhu optimum, dia akan dialirkan ke sistem di tangki-tangki di mana dibutuhkan untuk pemanasan. Jadi bagian-bagiannya ini adalah untuk furnace, tungkunya. Untuk di atasnya ini dalamnya pipa koil berbentuk koil itu, nanti dialirin oli ya. Terus di sebelahnya ini ada aksesorisnya, karena kita bahan bakarnya biomas, jadi harus pasti ada gas buang ya, asap atau debu atau apa, nanti ada dust collector ya kan. Nanti sistem sirkulasinya dibantu oleh blower ya kan, ada cerobongnya juga nanti ya. Buang asapnya. Sudah difilter yang berupa hanya asap. Terus bagian ini sistem suplai untuk oli pemanasnya ya, jadi sistem suplai oli pemanasan ini kita pakai motor dan pompa. Jadi ini kita ada 2 motor yang kerjanya ini bergantian. Jadi misalkan 1 jam sekali ganti, 1 jam sekali pindah gitu Pak, supaya awet. Nah, jadi yang bagian bawah ini storage nih untuk penyimpanan, bagian bawah atas itu untuk expansion, untuk ngisi olinya di sistem. Jadi begitu nanti sistem udah ngalir, kebutuhan oli akan dikontrol suplainya oleh tangki expansion. Jadi kendalinya ada di panel ya kan. Panel ini kita
coba buka untuk mengenal. Di sini ada kontrol suhu untuk mengaktifkan pompa-pompa, semua dikontrol dari sini. Ya. Nah, ini. Jadi dari sini kita ini tombol emergency, ya kan? Ini kontrol suhu oli yang berputar tuh udah suhunya di berapa, ya kan? Terus kemudian nanti untuk memompa minyak ke tangki expansion, kemudian untuk menyalakan motor pompa utama ya. Jadi nanti tahap berikutnya nanti ada langsung praktik untuk prosesnya. Selanjutnya kita ke Semua ini terkait sumber energi, Pak ya. sumber energi. Jadi ini sumber energinya kita bahas dulu. Kemudian kita langsung ke peralatan inti untuk proses ya. Proses pertama ini kita ini adalah sterilizer dulu, sterilizer ini. Sterilizer ini untuk memasak PBS ya, buah sawit segar, nanti bakal dimasukkan di sini melewati konveyor ini. Konveyor. Jadi nanti truk mobil sawit itu numpah buahnya di sini. ya Buah dimasukkan ke sini, kemudian diisi. Ini kapasitas ya naik, ada tangga, nanti ada rail guide untuk pelindung operator. Dimasuk untuk ngontrol pengisian di tangki sterilizer. Ini kapasitasnya sekitar 1,75 ton. Nah, jadi sekali masak bisa masak 1,75 ton. Dengan sistem pemanas biomas ini, kita start awal itu nanti butuh waktu sekitar kurang lebih ya, start awal untuk dari dingin itu 3 jam. 3 jam untuk masak tahap pertama. Jadi nanti setelah suhu mencapai sekitar 125, pressernya sekitar 2,5 sampai 3 bar, kita tahan setengah jam, baru kita buka. Kemudian lanjut ke proses tracer, yaitu pemisahan tandan dan buah brondolnya gitu. Jadi prosesnya tracer ini transfernya dari setelah dibuka pintu sterilizer, buah akan ditampung konveyor, kemudian naik ke tracer. Ke tracer di sini. Kemudian diputar nanti akan terpisah antara tandan dan buahnya. Tandan dan buahnya. Ya. Jadi semua dikontrol juga dengan sistem kontrol panel. Selanjutnya setelah brondolan terurai, ini jalur untuk buang tangkos ya ini. Tangkosnya keluar lewat sini. Untuk brondolan kita keluar dari sini nih brondolan. Brondolan hasil tracer keluar dari sini. Nah, dari sini. brondolannya sini, Pak ya. Ya, keluar dari sini. Kemudian dinaikkan pakai skru konveyor ke tangki degister ya. Tangki degister itu di ini untuk melakukan pencacahan. Iya, berhubung di Jadi saat proses pencacahan tuh sembari disiram, dikocorin air panas ya. Jadi di sebelahnya tuh ada hot water itu. Dengan sistem pompa kan dikocorin air panas. energinya dari pemanas listrik, Pak. Energinya semua oli, coil heating. Oil heating itu nanti yang tangki-tangki yang perlu pemanas kita connect semua pakai. Iya, pakai oil heating semua. Di sumbernya satu pemanasnya. Hanya satu aja. Kemudian kita press di sini pakai screw press. Screw press nanti akan keluar hasil perasan minyak ya, minyak campur fiber seratnya, campur air ya kan. Kemudian ditampung di tangki pertama ini. Di tangki pertama penampungnya ini masih kotor banget. Nanti akan kita coba saring pakai vibrating screen, dipompa naik ke vibrating screen ya kan. Kemudian dipisah antara fiber dan minyak bersihnya. Jadi yang paling bawah ini minyak bersih, nanti fibernya yang atasnya itu keluar ditampung sendiri nanti di bak-bak itu, ya. Di bak 2 itu ini udah berarti minyak yang lumayan bersih ya kan. Begitu udah minyak bersih, ini masih banyak airnya tapi ya, kadar airnya masih tinggi.
kemudian kita pompa ke tangki clarifier. Ini namanya tangki clarifier. Jadi di clarifier nanti akan diputar dengan putaran yang pelan ya. Karena sistem ngambil minyaknya kan pakai laminaire, karena berjenis air itu lebih berat dari minyak ya kan. Karena terisi terus ya kan laminaire. Kan ngalirlah di tangki buffer ini. Kemudian untuk mengurangi kadar air, kita semprotkan ke tangki drying namanya, sambil di vakum ya, proses vakum. Ya, disemprot di sini sambil disedot kadar uap airnya. Setelah itu jadilah CPO. CPO ini. Di sini nanti udah proses namanya CPO atau crude palm oil. Ini vakum system ya yang untuk membantu mengurangi kadar uap air dalam minyaknya. Dari saya ini kita udah dapatkan CPO atau crude palm oil. Mungkin dari sini nanti kalau ada pertanyaan langsung saja sebelum kita masuk ke proses refinery. Jadi pabrik yang CPO kayak di PTP itu sampai sini. Iya. CPO. Kalau outputnya CPO berarti sampai sini aja, sampai skid satu aja gitu istilahnya. Jadi yang punya PTP terakhir kan rata-rata itu pakai gini aja. Nah, di dalam berarti proses lanjutan. Proses lanjutan untuk pemurnian. Nah. Nah, ya, kalau di sini sampai sini bisa dipakai. Belum bisa dikonsumsi kalau ya. Kita lanjut ke proses refinery ya. Kita sini. Ya. Baik, ini area untuk proses refinery ya kan. Jadi refinery itu ada 3 skid di sini. Yang pertama itu skid namanya skid degamming neutralizer. Jadi CPO itu kan minyaknya masih banyak getah ya kan, banyak bahan-bahan lain yang harus kita pisah ya. Itu nanti diproses degamming. Kemudian di sebelahnya ada neutralizing, mungkin kondisi pH-nya harus kita normalkan ya kan, kita proses neutralizer ya kan. Kemudian setelah proses penghilangkan getah, kita normalkan pH-nya, jadilah nanti RPO, red palm oil namanya. Itu udah lebih murni lagi ya. Red palm oil itu sudah bisa dikonsumsi buat apalah ya. Makanya di sini saya kasih port kalau nanti ada proses pengecekan atau pengambilan RPO, di sini kita kasih keran untuk pengambilannya. Sampel. Ya. Ya, sampel spesimen yang mau dites kayak apa kondisi minyaknya, sampel. Minyak merah masih. Minyak merah. Minyak merah. Belum bisa bening. Nah, kemudian prosesnya akan lanjut ke skid 2. Ini namanya skid untuk proses bleaching. Proses bleaching dan kemudian dilanjutkan ke proses deodorizing. Jadi bleaching itu menghilangkan warna merah itu menjadi kuning, warna kuning minyak. Minyak kan warnanya kuning ya, kuning lebih ke arginda atau kuning ya, kuning terang ya. Jadi di proses bleaching itu pakai tambahan namanya bleaching earth nanti. Nah, kadar bleaching earth-nya itu bisa 1-2% dari total kapasitas tangki ini. Nah, kapasitas tangki kita set up ini kan 1 ton kurang lebih masing-masing isinya. Kemudian setelah proses bleaching ini berarti kan dicampur pakai bleaching earth. Dia kalau udah terikat warna merahnya itu kan mengendap tuh. Makanya dipisah nanti di filter, namanya di situ ada filter Niagara. Ini prosesnya untuk misahin antara hasil pengikatan warna-warna tadi ya kan sama bleaching earth, ngendap, dipisahlah di situ. Makanya minyaknya kan bening bersih ya kan, udah bersih. Tapi masih perlu proses untuk deodorizing karena menghilangkan kadar FFA yang bikin tengik, bau itu harus hilangin. Nah, di sini nanti kita putar aduk dengan suhu sekitar 200 derajatan ya kan, kemudian sambil divakum tuh. FFA itu kan di suhu 200 itu kan udah menguap ya. Nah, makanya dibantu divakum. Setelah dapat timingnya segala macam, waktunya cukup, baru kemudian kita transfer ke tangki penampungan. Itu udah RBDPO namanya. RBDPO itu red bleaching deodorizing palm oil ya kan. Nah, hasil proses itu namanya RBDPO. Nah, bagian-bagian di sini ada namanya nih
Ini steamer, karena dalam proses pengadukan, pemurnian segala macam itu perlu steam. Dan ini sebenarnya fungsinya sebagai alat cuci sebenarnya ini. Dicuci sambil divakum ya pakai tekanan. Kemudian di sini juga ada vakum sistem untuk membantu proses-proses yang memerlukan vakum, termasuk di deodorize ya kan. Transfer antar tangki ya kan, kita juga memerlukan vakum ya kan. Jadi prosesnya nggak timbul buih. Kalau pakai gear pump kan dia ada buih Pak. Iya. Kalau di vakum dia laminar aja ngalirnya, bagus kan. Iya. Setelah jadi RBDPO ini, kita lanjutkan proses terakhir yang menentukan ini, proses fraksinasi namanya. Jadi di sini kan suhu masih lumayan tinggi ya, sekitar di atas 60 lah, 70, 60, 70. Kemudian itu kita cooling pakai natural ya, pakai air aja nih. Ini cooling tahap 1 ya kan. Nanti ada 3 tahapan. Ini cooling, terus kemudian normalizing cooling ya kan, kemudian terakhir kristalisasi. Kalau udah kristalisasi nanti ada fungsi di sini, ada chiller ya, bagiannya namanya chiller ya kan. Ada chiller, itu tangki normalizing, ini tangki kristalisasi. Setelah dikristalisasi ini suhu mencapai sekitar 18 derajat ya. Itu udah layak untuk kita proses pemisahan antara olein dan sterin. Pakai alat ini namanya ini filter press dia. Ini filter press. Filter press. Jadi kita filter press. Nanti akan terpisah antara olein dan sterinnya. Jadi antara minyak dan kayak padatan mentega itu kita pisah. Ditampung di 2 tangki ini, di tangki olein dan sterin. Oh, bisa ya Pak ya? Ya, akan dipisah pakai ini, nanti cairan itu. Setelah itu baru kita dapatkan olein dan sterin, perbandingannya sekitar 70-30. 70-nya minyak, ya kan, 30-nya itu sterinnya. Sterin ini barang yang masih bisa dimanfaatkan. Masih kayak mentega kayak gitu kan. Nah, turunan-turunannya nanti kan arahnya kayak berkembang di industri makanan untuk apa ya kan, untuk kosmetik, 70-30 Pak ya? makanan 70-30 Pak, kurang lebih perbandingan hasilnya. Terakhir minyak dan oleh sterin ini kalau proses Bapak udah continuous, berarti kan nanti karena tampungannya terbatas ya, ini hanya 700 liter ya kan. Pasti nanti kalau prosesnya simultan, Bapak mesti tangki penyimpanan sementara sebelum diambil misalkan atau dibawa ke tempat lain untuk diperjualbelikan. Atau di packing langsung, kita bikin alat pengemas per liter, per setengah liter. Dilabelin SMK 2 Tanah Grogot. ini tangki pendingin Pak. Ini penampungan untuk selatnya Pak. Selatnya. Ini nanti sterin ada di sini, jatuh di sini. Oh, Terus nanti kita panasin lagi. Cair baru dialirkan. Yang berat kemarin. Ya, paling berat. Paling berat lepas sendiri apa? Isi semua. Jadi secara umum untuk pengenalan alat dan fungsi sampai di skit 4 ya ini udah. ada yang masih mau ditanyakan dulu, tapi nanti kita lanjut ke pada saat running peralatan pun tetap Ya. tutorial kita akan buat lanjutan. Hari ini mungkin pengenalan Pengenalan dulu. pengenalan alatnya, nanti diproses setelah semua listrik masuk, Air, tandon, semuanya udah siap, buah siap, tim siap ya. Nanti kita trial proses lagi sampai final. Sekarang silakan dipelajarin untuk layout alat-alatnya, nama-namanya, fungsinya ya kan. Nanti bisa
Oke, mungkin Oke. ada yang lagi ditanyakan untuk tahap pertama kita pengenalan? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih kepada siswa dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di pengenalan alat ini. Mudah-mudahan di proses kegiatan lanjutannya nanti masih anak-anak masih juga antusias. Pak, ini tadi yang mereka yang minta banyak, tetap antusias. Kita nanti pada saat ini sudah diserahkan ke sekolah, kemudian kita berproses. Harapan saya tentu saja Bapak Ibu guru bisa melibatkan siswanya mungkin dalam kegiatan produksinya nanti. Dalam 1 semester full pesawat, Ya, kawal, satu kawal. tidak apa-apa. Ya. Ya, mungkin begitu ya. Saya pikir kita cukupkan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.